saya duit nggak punya semuanya, tapi intinya kalau perlu duit saya cari deh dok buat anak saya gitu. Dokternya bilang, Pak mohon maaf, sampai hari ini belum ada teknologi yang bisa gini. Terus gimana dok kalau gitu? Kalau dari sisi kehidupan ya, sisi kehidupan titik terendah saya, jadi anak saya itu 3, Tin. 3. Istri 1, anak 3. Jangan dijumlah sama jangan dibalik gitu ya. Jadi 3 anak, 1 istri. Nah, yang menarik adalah anak saya itu yang pertama sekarang ini sebentar lagi lulus kuliah nih. Lulus kuliah bentar lagi. Udah gede ya? Iya, udah gede banget gitu kan. Nikah umur berapa sih? Waduh, saya kalau 6 tahun kalau nggak salah saya udah nikah tuh. Ya. Enggak lah. Enggak, nikahnya normal sebenarnya, muda normal. Makanya saya udah 65 kan? 65 gitu ya? Tahun ya. Kalau bisnis Iswan ya 65 kayak gini gitu kan ya, Tin ya. Nah, terus jadi anak saya yang pertama sudah hampir kuliah, udah hampir lulus ya. Iya. Anak yang kedua sebentar lagi udah mau mendekati kuliah gitu. SMA mendekati kuliah. Semua baik-baik saja. Terus 15 tahun sejak anak-anak itu makin gede, kita pikir kita udah mau jalan-jalan keliling dunia berdua aja udah sama istri saya. Istri saya hamil lagi, Tin. Salah siapa? Nah, itu. Pertama kali hamil, tes pack itu hamil. Istri saya bilang, Dad, iya, ini aku hamil lagi. Pertanyaan, hah? Siapa yang hamilin? Gitu kan. ya lu pasti gitu kan? Iya. Terus berarti selisihnya 15 tahun 15 tahun dengan anak pertama. Jadi iya, anak pertama. 12 dan 15 berarti ya. 15 tahun. Okay. Lumayan kan? Iya. Jadi sekarang umurnya anak ini. Nah, cerita anak ini dulu, anak yang ketiga. Titik terendah saya kalau di kehidupan, Tuhan izinin ini terjadi. Jadi di bulan keempat usia kandungan, semua baik-baik saja. Di usia keempat bulan kandungan keempat ya, bulan keempat saya masih ingat tuh Desember tahun berapa tuh berarti. Sekitar 3 tahun yang lalu gitu ya. Istri saya cek normal ke dokter, tapi ternyata pulang nangis. Istri saya tuh kuat banget orangnya sebenarnya. Jadi kalau sampai dia nangis, itu gokil. Karena kalau kita berdua nonton movie nih gitu ya, saya udah nangis. Saya nggak usah, saya kadang-kadang kalau nonton bioskop gitu ya, nonton teater gitu ya, kalau menyentuh banget saya udah nangis gitu. Saya suka malu sama sebelah saya nih, kalau gue lap gimana ketahuan gue nangis gitu kan. Hatinya ini banget ya, sensitif gitu kan. Begitu saya, nih istri saya pasti nangis. Begitu saya lihat, dia kagak nangis loh, luar biasa. Nah tapi kejadian ini, dia pulang dari dokter periksa bulan keempat. Pulang, dia nangis. Terus saya tanya kenapa? Dokternya bilang begini, itu anak kita nih, bulan keempat udah tahu cowok cewek nggak ya? Saya ngelupa sih. Udah sih. Udah ya? Kayaknya udah tahu deh itu cewek, apalagi itu cewek. Jadi yang 2 itu cowok. 2 cowok, ini cewek. Dan kalau full story-nya sebenarnya adalah, saya tuh ternyata memang minta sama Tuhan. Jadi hati-hati loh kalau kita minta sama Tuhan tuh. Hati-hati secara positif ya. Jadi saya ingat banget beberapa waktu yang lalu, saya minta sama Tuhan. Ngomong sih sama Tuhan, cuman ngomong doang gitu. Ngomong doang. Tuhan, lucu juga ya kalau engkau percayakan aku gedein 1 anak lagi. Perempuan aja, lucu kali ya. Cuman ngomong gitu, terus lupa. Tuhan denger loh. Jadi orang yang Tuhan kasihi itu, ya semua orang Tuhan kasihi gitu ya. Tapi Tuhan dengerin gitu, dan dikasih. Nah, ternyata bulan keempat ini, anak saya ini didiagnosa pakai 3 dimensi gitu, USG ya, USG 3 dimensi ya. Dokternya bilang gini, jadi anaknya ini di rahim ibunya oke, ya Pak ya, Bu ya. Tapi ini agak rame nih gambarnya di sekitar perut. Ini biasanya karena ini kelainan langka banget. Jadi usus anak bapak sama ibu itu di luar perutnya. Hah? Gitu. Jadi dia di dalam rahim, tapi ususnya di luar. Harusnya kan dari dulu selalu di dalam gitu kan. Iya. Ini di luar. Memang masih ada selaputnya, dokternya bilang. Jadi berdoalah Bapak Ibu supaya selaputnya jangan pecah. Karena kalau pecah itu bisa dalam sampai mendekati 9 bulan ya anak kan muter-muter, bisa meninggal sendiri di dalam gitu kan. Iya. Wah, itu dengar itu lebih dari yang bisnis bayar hampir double digit M itu, Tin. Lebih dari, saya biasanya kalau doa sama Tuhan, puji sembah Tuhan gitu ya, main gitar gitu, biasanya kalau lagu kan verse 1, verse 2, terus baru ref. Di ref biasanya nangis gitu ya. Kalau yang ini baru pegang gitar, udah nangis. Aduh, gimana ya, jantung rasanya gimana? Nggak punya kekuatan. Kita mau bilang sama dokternya gimana? Saya bilang bahkan, saya bilangnya nggak. Bilangnya, Dok, kasih tahu saya Dok, referensi di mana, ada nggak yang bisa ada, apa tuh yang masuk ke dalam tuh, kateter atau apa yang bisa masukin dulu.
Saya duit nggak punya semuanya, tapi intinya kalau perlu duit saya cari deh dok buat anak saya gitu. Dokternya bilang, Pak mohon maaf, sampai hari ini belum ada teknologi yang bisa gini. Terus gimana dok kalau gitu? Berdoa aja Pak, ini kelainan langka sih. Kalau nggak salah 1 dari 5.000 apa 10.000 bayi. Dan biasanya ya tidak berhasil gitu. Tapi kalau berhasil, yang pasti semua anak-anak saya yang pertama, yang kedua itu normal lahirnya. Saya di sebelah istri saya tahu gimana kesakitan melahirkan itu. Maksudnya saya semua bilang salut lagi sama semua ibu. Itu, aduh saya salut banget deh. Semua orang tua, semua ibu salut. Ya, sama lah ayah juga berjuang untuk keluarganya gitu kan Tin. Jadi salut beneran dari hati saya, respect bener-bener gitu ya. Jadi saya tahu gimana seorang wanita tuh melahirkan sakitnya kayak gimana. Nah anak ketiga kata dia harus disesar. Ya buat kita udah gak mikir lagi lah, sesar lah, yang penting anaknya sehat. Terus saya nanya, abis sesar gimana? Abis sesar langsung kita keluarin Pak. Dan abis itu ususnya kita masukin. Terus kita jahit, kata dia. Seberapa besar kemungkinannya Pak? Kita nggak tahu. Tapi yang saya mau ceritain ininya. Dokternya bilang begini. Terus saya tanya, dok abis itu beres? Dan dokternya bilang begini, which is akhirnya saya makin memuji kebesaran Tuhan. Dokter bilang begini, karena manusia yang masukin Pak, sebentar-sebentar kita harus buka lagi. Ususnya nempel. Jadi usus yang nempel harus dipisahkan. Lalu kita jahit tutup lagi. Terus dok, ya nanti sebentar-sebentar kita harus monitoring buka lagi. Karena manusia yang masukin ususnya, maka ususnya kemungkinan besar nempel. Jadi harus dilepasin lagi. Terus ditutup lagi. Dalam hati saya, lo pikir anak gue resleting gitu kan? Hah? Ya gak sih? Iya. Terus itu gimana anak bayi, perempuan terus? Saya udah gak mikirin, terserah deh ada tanda di sini mah nggak apa-apa, yang penting kan hidup bagus gitu kan? Ya tapi manusia juga mikir kan, ada tanda dong berarti di sini gitu kan? Ini kan perempuan, nanti dia gimana ya, pakai bikini apa? Tapi itu mah nomor sekian, yang penting sehat dulu gitu kan? Jadi kita nangis tuh berdua. Cari makin dekat. Jadi kita belajar makin dekat terus sama Tuhan. Dan yang menarik adalah di bulan kita nangis, kita doa terus. Di sebulan kemudian, di bulan kelima kandungan, dokternya bilang, Pak, saya nggak janji apa-apa, tapi kelihatannya masih ada rame sih Pak di bagian perut. Saya ingat banget dokternya ngomong begitu. Bapak bawa ke 4 dimensi USG deh Pak. Saya baru tahu ada USG 4. Saya pikir mentoknya di 3 dimensi. Dibawalah ke 4 dimensi. Waktu dibawa ke 4 dimensi itu, ini juga lucu ceritanya. Dikasih dokter yang cuman punya tubuh gitu loh, sama rohnya kurang, sama jiwa. Jadi cuma tubuh doang. Maksudnya begini, ya ibu periksa, silakan buka baju, periksa sama dia. Jadi lurus banget dokternya gitu kan. Ya, kepalanya bagus, lehernya bagus, dadanya bagus. Kita nungguin perut kan, perut gimana? 4 dimensi. Perutnya bagus, terus saya bilang, dok perutnya bagus dok. Maksudnya bagus gimana dok? Ususnya nggak keluar, bagus. Dia balasnya cuma gini. Kan saya bilang perutnya bagus Pak. Dia kagak tahu, kita nangis sebulan, kita doa perutnya bagus. Ya udah kita diam dengerin ngeliatin dia kan gitu kan. Perutnya bagus, semuanya bagus. Perutnya bagus Pak, ininya bagus. Tunggu selesai semuanya Pak, nanti saya printin kasih. Bukan soal printnya, itu perutnya masuk, ususnya gitu kan. Terus masuk semua sampai kaki semua bagus. Akhirnya keluar printnya, dokternya kasih. Ya kita nggak beria-ria di depan dokternya lurus banget soalnya gitu kan. Begitu keluar kita loncat-loncat, aduh Tuhan baik banget, mujizat loh. Dalam sebulan Tuhan masukin itu usus ke dalam, anaknya lahir, itu normal, nggak kelihatan apa-apa, pusernya normal, nggak ada apa-apa, dan anaknya lucu banget, aduh luar biasa, aduh kita grateful banget lah. Terus kita kasih lihat fotonya ya. Iya, nanti kita lihat foto, kita cari fotonya ya. Iya. Jadi itu, jadi titik rendah saya di situ di sekolah kehidupan ini. Ya. Saya sih berdoanya sama Tuhan, jangan kasih ujian lagi deh Tuhan, udahlah cukup gitu. Udah 65 ntar iya, 65 bayangin aja gitu. Tapi kan kalau nggak ada ujian nggak naik kelas gitu kan? Iya.